Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut. Pasal 1 ayat 1 sampai 7 saja kita akan baca. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ketujuh. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kisah atau menonton, ya, kita mendapat kesan dari cerita kisah itu. Dan acap kali ibu-ibu juga yang senang menonton drakor sampai ikut terlibat menangis atas kesedihan itu. Itu namanya kesan dari sebuah kisah atau cerita. Alkitab banyak sekali tentang kisah-kisah. Tapi yang terpenting bukan kesannya, tapi pesannya dari kisah itu. Karena itu kita ingin mempelajari bersama-sama apa pesannya dalam kisah Naomi, Elimelech, Mahlon, Kilion, Rut dan Orfa ini. Kita ingin mempelajari bersama-sama. Pada ayat yang pertama dikisahkan pada zaman para hakim, maka terjadilah sebuah kelaparan. Ironis, Betlehem, tanah Yehuda yang dijanjikan berlimpah susu dan madu, tetapi ternyata terjadi krisis pangan, terjadi kelaparan. Kenapa? Karena salah mengelola. Berkat Tuhan pun jika kita salah mengelolanya, maka akan terjadi krisis. Tuhan berikan akal budi supaya kita pandai memanagenya, mengelolanya, mengaturnya dengan baik. Saudara ingin diminta dan minta berkat Tuhan. Tapi jangan salah, kita harus punya hikmat untuk mengelola berkat-berkat itu. Ternyata terjadi sebuah kesalahan sehingga terjadilah kelaparan. Lalu dikatakan di sini mereka pergi. Ya, dikatakan keluarga ini pergi ke daerah Moab, meninggalkan Betlehem. Saudara yang dikasihi Tuhan, Betlehem kan disebut rumah roti. Gudang beras kalau dikatakan di kita ini. Di tanah Efrata adalah tanah yang paling subur. Ya, sehingga peternakannya pun sangat berhasil. Domba-domba yang dari Betlehem pasti diterima di bait Tuhan.
karena kualitasnya terbaik. Tetapi perhatikan di sini. Keluarga ini segera pergi meninggalkan itu. Dikatakan terjadi krisis kelaparan. Belum melanda keluarga Elimelek. Tetapi dia mengambil keputusan. Kenapa? Karena kekhawatiran, ketakutan mendahului kenyataan. Seringkali juga kita hidup seperti itu. Sehingga akan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Semua mempunyai prediksi. Prediksi itu tidak saya sangkal. Tapi sekali lagi, kita tidak bergantung dengan prediksi ekonomi dunia untuk tahun depan. Kita bergantung dengan berkat Tuhan, kekayaan Tuhan. Amin. Iman kita lebih dahulu. Memang boleh kita siap-siap. Tapi bukan berarti itu menentukan. Elimelek mengambil jalan yang salah karena ketakutannya mendahuluinya. Padahal kalau saudara baca keseluruhan keluarga Elimelek ini keluarga yang kaya raya. Tanahnya luas sekali. Tetapi itulah langkah-langkah yang diambil. Keputusan-keputusan yang diambil keliru dan salah. Fatal. Dan mengakibatkan yang sangat luar biasa. Konsekuensi dari sebuah keputusan. Barangkali kita juga pernah mengambil keputusan dan langkah yang salah. Tapi itu bukan soal. Pesan kisah ini ada jalan keluar. Meskipun punya keputusan yang sangat fatal. Tetapi Tuhan senantiasa mendahului segala sesuatunya dengan kasih setianya. Perhatikan dikatakan masih ayat yang pertama ya. Dan mereka dengan istrinya Naomi, Elimelek. Padahal nama Elimelek itu Tuhan adalah raja. Tapi sayang sekali namanya bagus, iman dan langkah corak kehidupannya tidak sesuai dengan namanya. Namanya Paulus tapi penipu. Ya, namanya Markus tapi rentenir. Itu tidak cocok. Sama dengan Elimelek ini. Kita perhatikan, dia pergi ke Moab. Padahal Bethlehem, antara Yerusalem, Bethlehem hanya 9 kilometer. Moab 80 kilometer. Dia pergi ke sana, ambil keputusan itu di sana. Saudara, kenapa dia pilih Moab? Padahal Moab itu daerah yang dilarang oleh Alkitab. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Moab adalah keturunan Lot. Orang yang tidak bermoral. Mari kita lihat bersama. Kita pelajari bersama apa yang terjadi dengan Moab. Yaitu dalam Kejadian 19. Kejadian 19. Ayat 31 sampai ayat 37. Bisa dilihat bersama-sama. Kejadian yang ke-19 ayat 37 tidak ada Alkitab. Ya. Kita lihat di situ. Bahwa bagaimana anak-anaknya Lot membuat ayahnya mabuk supaya dia bisa berhubungan, mempunyai keturunan. Artinya keluarga ini tidak bermoral. Keluarga yang tidak punya etika sama sekali. Karena itu Moab ditolak oleh umat Israel. Karena mereka adalah sekaligus penyembah dewa Kamos. Dan kita perhatikan juga. Bilangan 21 ayat 29. Bilangan pasal 21 ayat 29. Ya, kita lihat. Firman Tuhan berkata dalam Bilangan 21 ayat 29. Celakalah engkau ya Moab. Binasa engkau ya bangsa Kamos. Bangsa yang terkutuk. Bangsa yang tidak diterima, bangsa yang ditolak. Lebih tegas lagi. Ulangan 23 ayat 3. Ulangan 23 ayat yang ketiga. Kita lihat di sini. Seorang Amon atau orang Moab, janganlah masuk ke jamaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun
tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Kutuk. Tetapi apa saudara terjadi? Hebatnya di sini. Kutuk, ikatan sumpah, takdir, semua bisa dirubah. Semua bisa dirubah. Itu yang terjadi. Ini yang ingin disampaikan di sini. Bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Kita perhatikan di sini dulu. Ayat yang ke-6. Kita masuk pada ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Dan ia pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab, bisa sambung jemaat, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, memberikan makanan kepada mereka. Tuhan memperhatikan umatnya. Tuhan memperhatikan umatnya. Memakai kata fagat. 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 Coba ucapkan. Fagat. Fagat. Bukan pagat. Ya, fagat. Fagat. Ya, fagat. Tuhan memperhatikan, mengindahkan, melawat, memberikan. Jadi Tuhan bukan hanya pengamat. Tuhan itu memperhatikan hidup kita, tapi sekaligus melawat kita, memberikan jalan keluar, pertolongan kepada kita. Amin. Tuhan memperhatikan. Dia tahu semua. Dia tidak lepas tangan. Dia selalu terlibat di dalam kehidupan kita. Sayangnya kita tidak suka melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hanya melibatkan Tuhan dalam kesusahan kita, kesedihan kita, masalah kita. Tapi tidak pernah memberikan dia terlibat dalam kehidupan kita seluruhnya. Libatkan Tuhan. Dan dia sangat memperhatikan. Ketika kata fagat, nanti kita berhubungan. Kata fagat itu tidak bisa dipisahkan dengan kata goel. Goel itu artinya penebus. Nanti kita lihat bersama-sama. Karena itu apa yang terjadi saudara. Kalau Tuhan memperhatikan, Tuhan bertindak, Tuhan melawat, Tuhan menolong. Tuhan memperhatikan. Kita lihat sejenak. Rut adalah orang Moab. Rut dan Orpa adalah orang Moab. Coba kita katakan Rut orang apa? Moab. Bangsa yang terkutuk. Yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Bukan hanya sampai keturunan ke-7. Keturunan ke-10 bahkan ditegaskan sampai selama-lamanya. Tidak boleh. Tapi Tuhan bisa mengubah kutuk itu. Tuhan bisa mengubah takdir. Saya tidak suka sebetulnya menggunakan kata takdir. Karena takdir seringkali disamakan dengan nasib. Padahal itu beda saudara. Ketentuan Tuhan. Tuhan bisa merubah. Bagaimana? Ada beberapa hal yang menjadi istimewa bagi Rut. Yang pertama, dia ikut dengan Naomi kembali ke Bethlehem. Di Bethlehem dia berjumpa dengan Boas sebagai penebus. Apa pesannya? Ini gambaran sesuatu yang bakal terjadi. Di Bethlehem akan lahir seorang penebus. Jika engkau kembali ke Bethlehem, bertobat, maka engkau akan diperolehkan penebusan dari sang penebus yang sanggup mengubah hidupmu. Katakan amin. Dia yang mengubah hidup kita. Kutuk pun dia rubah. Masalahmu terlalu kecil untuk dirubah Tuhan. Persoalanmu, kesusahanmu, penderitaanmu, kutuk yang turun-temurun pun dia sanggup rubah. Karena penebus. Karena ditebus oleh Boas di Bethlehem. Itu sebabnya Bethlehem melahirkan seorang
penebus yang sebentar lagi, hanya beberapa minggu lagi kita sudah masuk pada bulan penebusan. Lahirnya seorang juru selamat. Itu pesannya kepada kita. Sehingga dikatakan di sini, Rut, Orpa sama-sama pergi, tapi di pertengahan jalan, Rut yang bertahan, Orpa tidak bertahan. Bukan Orpa tidak baik, baik sama bertahan. Tapi satu, Rut dipilih. Rut dipilih oleh saudara. Kita percaya pada Tuhan dalam Kristus Yesus. Itu bukan karena kita, sekadar kita. Tapi sesungguhnya karena pilihan Tuhan terlebih dahulu sudah jatuh di dalam diri kita. Katakan, saya dipilih. Dalam nama Yesus. Kalau saudara merasakan betul-betul saya dipilih, kita akan menjaga pilihan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita dipilih. Tidak sembarangan. Banyak orang yang selatar belakang dengan saya membaca Alkitab. Lebih lagi mengetahui segala sesuatu. Tapi kalau tidak dipilih, tidak terbuka hatinya untuk percaya. Tapi Rut dipilih. Dipilih oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan yang telah turun kepadanya. Kasih karunia. Dipilih karena kasih karunia itu. Sehingga dikatakan dengan jelas sekali. Rut bisa kembali berjumpa dengan Boas. Ya, kita lihat ayat yang ke-14. Ya. Rut pasal 1 ayat 14. Rut pasal 1 ayat 14. Rut pasal 1 ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya untuk minta diri. Tolong sambung. Tetapi Rut tetap apa? Sekali lagi katakan tetap apa? Terpaut itu bukan hanya nempel. Bahasa Ibraninya dafak. Coba ucapkan. Dafak. Kata dapak ini diterjemahkan di dalam Kejadian 2 ayat 24. Kita lihat. Supaya kita tahu apa arti terpaut. Ya, Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan di situ, ya, apa yang terjadi? Ya, mereka menjadi satu. Tidak lagi dua. Ketika suami istri, itu arti persamaan dengan dapak tadi, terpaut. Bersatu, menjadi satu. Bukan lagi dua, tapi satu. Rut berkata, di mana engkau pergi, aku di situ pergi. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Bangsamu, bangsakulah. Tuhanmu, Tuhankulah. Itu hebatnya Rut. Tapi lebih dahulu, yang terlebih dahulu bukan karena kehebatan Rut. Tapi karena kasih karunia, pilihan Tuhan telah jatuh kepada Rut. Amin. Dia terpaut. Tidak bisa dilepaskan, bersatu. Sehingga dia mendapat kasih karunia. Melekat, nempel, bersatu, bergabung. Itu dafak. Sehingga dia tidak bisa dipisahkan. Karenanya saudara, pentingnya sebuah persekutuan itu. Ikatan sebuah persekutuan. Suami istri bersekutu dalam rumah tangga menjadi satu. Tidak lagi menjadi dua. Begitu juga kita semuanya bersekutu dalam sebuah gereja. Persekutuan menjadi satu. Tidak bisa dipisahkan. Itulah yang ingin dipesankan di sini. Kenapa demikian? Saya ingin membandingkan Ulangan 23 ayat 5. Ulangan 23 ayat yang kelima. Kita lihat. Pada Ulangan 23 ayat yang kelima. Ya. Sudah ketemu? Tetapi Adonai Tuhanmu tidak mau mendengarkan Biliam. Dan Adonai Tuhanmu telah mengubah, tolong sambung.
Ya, karena mengasihi engkau. Ya, Tuhan telah mengubah kutuk menjadi berkat. Saudara mengamin ya? Apapun masalahmu saat ini datang kepada Tuhan, Dia sanggup mengubah. Ya, bukan kapan, sekarang. Amin. Sekarang Dia sanggup mengubah sakit penyakitku menjadi kesembuhan. Dia mengubah segala kutuk. Kutuk keluarga, kutuk turunan. Apa kutuk keluarga dan turunan? Selalu orang berpikir, ya, dia kencing manis karena memang keturunan kencing manis. Dia asma karena keturunan asma. Katakan sekarang aku dibebaskan dari ikatan itu. Aku tidak terikat lagi. Tapi itu yang mempengaruhi, bapakku kencing manis, mungkin aku bakal kena. Sesuai dengan imanmu. Tapi katakan pagi ini Dia sanggup mengubahnya. Karena kasih karunia-Nya melampaui segala-galanya. Lebih daripada perhitungan kita. Dan itulah yang saya rasakan. Pilihan Tuhan. Ada dua Abu Bakar yang pada zamannya. Ya, Abu Bakar ini dipilih Tuhan. Abu Bakar yang satu teroris. Ya. Hak Tuhan. Pilihan Tuhan. Bukan karena kebisaan kita. Ya. Saya menentang. Saya tidak bisa masuk akal ajaran kekristenan itu. Tapi kalau Tuhan buka hati, buka pikiran, semua terbuka. Amin. Semua terbuka. Karena itu berbahagialah, banggalah. Begini-begini, meskipun kadang-kadang imanku naik turun, doa kadang-kadang lewat atau tidak, tapi aku telah dipilih oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu kekal. Pilihan Tuhan itu. Padahal aku kalau dihitung ketaatan, ketekunan kurang. Orang lain sudah bangun beribadah, aku masih ngorok. Tapi Tuhan baik. Orang lain mau menghadap Tuhan harus siapnya luar biasa. Engkau masih bau jigong langsung menjawab, Bapak, Dia terima. Dia terima. Karena kita adalah anak. Bukan penganut, bukan penganut. Aku adalah anak. Karena dipilih oleh Dia, diadopsi oleh Dia, dihisapkan oleh Dia, oleh kuasa darah dan tubuh Kristus. Tidak ada yang bisa menebus kita seperti itu. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Karenanya kita ingin lihat bersama-sama di sini. Kasih setia Tuhan itu melampaui segala-galanya. Dan Ruth tahu kasih setia Tuhan itu kekal. Kasih setia Tuhan. Saudara, kalau saya ajak di sini, ya, Keluaran 15 ayat 13. Keluaran 15 ayat 13 dulu. Saya ingin bicara tentang kasih setia Tuhan. Keluaran 15 ayat 13. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbing ke tempat kediamannya yang kudus. Dengan kasih setiamu. Kasih setiamu. Coba ucapkan. Lebih keras lagi. Bahasa Ibraninya itu tidak 2. 1. Chesed. Chesed. Coba ucapkan. Chesed. Pakai dahak sedikit. Chesed. Jangan keset. Gitu. Chesed. Coba. Chesed. Kasih setia. Artinya kasih Tuhan dan setia Tuhan tidak bisa dipisahkan. Banyak manusia kasih, sayang, cinta, tapi enggak setia. Banyak yang setia tapi tidak kasih. Ya, seperti pegawai setia. Tapi Tuhan kasih setia. Kalau kasih setianya berarti sekali kita dipilih kekal selama-lamanya, Dia tetap setia meskipun kita tidak.
Loh itu kebesarannya, kasihnya tanpa batas. Jangan dibatasi oleh dogma, doktrin, pendapat orang. Tidak, kasih setianya kekal. Dahsyat saudara. Luar biasa. Kita kadang-kadang tidak mengasihi, kurang mengasihi. Tapi dia tetap mengasihi. Dia tidak pernah membatalkan kasih setianya. Chesed. Apa? Chesed. Ada beberapa poin perbendaharaan bahasa Ibrani. Tolong dihafal. Ya, kalau nanti khotbah lagi di sini saya mau tanya. Itu masih ingat. Jadi ada beberapa poin yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama saya ingin katakan bahwa hidup ini sungguh-sungguh pernah buat keputusan yang salah. Tidak usah khawatir. Ya, jangan terpaku, ya, jangan terlalu terikat dengan segala masa lalu kita yang pernah salah. Tuhan sanggup membaharui menjadi baru sama sekali. Amin. Ya, karena itu jangan terlalu terikat. Yang kedua, ya, kutuk apapun dia sanggup ubah menjadi berkat. Amin. Apalagi bukan kutuk, hanya masalah. Ya, keputusan yang salah, problem, persoalan, kesulitan, dia sanggup ubah. Saya mengimani, bukan besok, bukan nanti sore, sekarang. Amin saudara, sekarang. Karena Tuhan tidak pernah menunda, tidak pernah mengulur-ngulur waktu, tidak pernah. Seringkali orang-orang jomblo bertanya dengan saya. Ya, di Jakarta bukan di sini. Di Bandung hampir tidak ada jomblo. Ada juga janda banyak. Begitu ya, jomblo jarang sekali. Tapi di Jakarta, di Sumatera, tempat saya di Palembang, itu banyak yang jomblo-jomblo. Karena tidak mudah. Nah saudara, dia katakan, Pak, kan jodoh diatur Tuhan. Betul. Kok saya tidak dapat jodoh? Karena engkau tidak bisa diatur Tuhan. Itu masalahnya. Jodoh diatur Tuhan. Tapi sayangnya kamu tidak bisa diatur oleh Tuhan. Atur dulu, mau diatur dulu hidupmu oleh Tuhan. Baru engkau memperoleh. Itu contoh. Ya, berkat Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, Tuhan yang beri. Kita itu tidak bergantung dengan perbendaharaan dunia. Perbendaharaan sorga. Saya sangat mengimani. Saya kasih contoh untuk memudahkan, membayangkan. Setiap anak-anak Tuhan ini, dia punya gudang di sorga. Punya gudang. Gudang berkat namanya. Nanti kalau kita ke sorga, kita lihat gudang kita masing-masing ya. Kita buka, amin saudara. Rame-rame kita bikin reuni. Saudara, reuni orang Mekarwangi. Amin saudara. Tolong ingatkan saya, kita bikin reuni ya nanti saudara. Dan saudara tidak susah cari saya. Di mana ada Yesus pasti di situ ada saya. Saudara, kita reuni, lalu kita periksa gudang kita. Kita heran, begitu kita buka gudang kita, kok masih berisi sekali. Sia-sia di situ tidak perlu lagi. Mestinya gudang kita harus apa? Kosong, supaya kita bisa. Karena itu mintalah. Mintalah. Tuhan kita itu Tuhan pemberi, bukan Tuhan minta-minta. Perhatikan ayatnya. Mintalah, mintalah, aku akan berikan, mintalah. Jangankan hidupmu, hidup kekal saja dia berikan, amin. Nyawa dan tubuhnya, darahnya dia berikan. Apalagi hanya untuk hidup kita sehari-hari. Coba doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Cukup itu bukan ala kadar, jangan saudara. Cukup itu betul-betul bagi kita diberkati luar biasa. Tanpa kolesterol. Ya, itu lebih saudara.
Jadi Tuhan berikan itu semuanya. Tuhan kita adalah Tuhan pemberi. Jangan bosan-bosan minta. Sampai Tuhan menantang sendiri. Kamu belum minta apa-apa. Setiap doa kita akhiri dengan kata apa? Amin. Saudara? Amin. Amin dan hemin itu terkait. Hemin itu percaya, pengakuan. Jadi kalau percaya, amin itu artinya percaya. Kalau saudara berdoa minta ini minta itu tapi belum percaya, jangan bilang amin, koma. Karena masih ada embel. Setiap saudara katakan amin, itu berarti hemin, berarti percaya. Sehingga kita sangat percaya. Iman nih, dengan percaya kita memperoleh apa yang kita minta. Mungkin ada orang mengkritik, ini mengajarkan berkat saja. Ya memang Tuhanku memberkati. Kalau kamu tidak mau diberkati, ya salahmu sendiri. Itu urusanmu. Tapi Tuhan memberkati. Dia berikan kesehatan, dia berikan kekuatan, dia beri segala kecukupan. Luar biasa. Saya punya pos pelayanan di Jawa Barat ini 54 pos. Di desa. Di desa-desa. Ya. Karena kalau mau jago itu jangan jago kandang. Saudara ya, harus keluar. Kalau mau mancing jangan di akuarium orang. Gitu saudara, di laut lah lepas. Bangga gerejanya besar, hanya mindahin jemaat orang. Malu mestinya saudara ya. Loh ya ini, saya enggak nyindir. Gitu ya, supaya menyadarkan kita semua. Enggak diundang lagi enggak apa-apa. Nah, saudara ya. Tapi untuk mengingatkan kita semua. Di masa krisis pandemi, kita di kota aja mengalami krisis kan, harus diakui. Luar biasa. Di desa, jangankan makan, beli masker juga nggak sanggup lagi. Tapi yang banyak mati orang kota, bukan orang desa saudara. Ya itu. Tetapi heran. Ya, Tuhan cukupkan semua. Buat pelayanan di desa. Sehingga setelah selesai sekarang ini saya berpikir luar biasa. Waktu itu tiap minggu ada khawatirnya. Hari lepas hari ada khawatirnya. Bulan lepas bulan ada khawatirnya. Tapi setelah lewat ternyata semua terpenuhi oleh Tuhan. Karena kita percaya. Amin. Tuhan itu mengajar kepada kita. Berilah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Cukup. Makan di restoran cukup. Makan di rumah cukup. Amin. Itulah kasih setianya. 3 poin yang saya ingin katakan. Yaitu apa yang terjadi dengan Rut. Yang pertama. Pulang ke Betlehem. Amin. Pulang ke Betlehem. Bertobat. Di Betlehem ada penebus. Siapa namanya? Yesus Kristus. Katakan siapa? Siapa? Saudara di Bandung agak tertekan ya nyebut nama itu. Agak takut-takut saudara ya. Saya tanya. Siapa namanya? Nah itu baru bertobat saudara ya. Kenapa takut? Ya, di restoran saya berdoa, saya enggak takut. Ya, kenapa? Orang kita bayar enggak minta. Ya. Dan Tuhanku yang memberkati hidupku sehingga aku bisa makan di tempat ini, aku patut mengucap syukur kepada Dia. Saya tidak perlu takut. Oh kita harus bijaksana. Bijaksana dengan penakut itu beda loh. Jangan cari alasan. Saudara, bijaksana. Bukan itu. Ya enggak apa-apa. Tidak ada restoran yang nolak saya ketika saya berdoa. Enggak jadi pesan, silakan keluar-keluar. Enggak ada.
Kita datang lagi, senyum lagi dia, saudara. Itu yang kedua. Yang kedua, di Bethlehem ada penebus. Penebus. Yang ketiga, Rut pasal 1 ayat 22. Rut pasal 1 ayat 22, ayat yang terakhir. Ya. Kita baca bersama-sama. Rut pasal 1 ayat 22. Kita baca bersama. Demikianlah Naomi pulang bersama dengan Rut. Perempuan apa? Wah, dan dia ditunjukkan ya, masa lalunya. Perempuan menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim apa? Menuai. Amin saudara. Ya, kita pasti menuai. Iman nih. Amin. Ya, tahun depan prediksi orang macam-macam. Prediksi Alkitab kita menuai. Amin. Ya. Katakan, saya pasti menuai. Keluargamu menuai, ekonomimu, rezekimu, usahamu pasti menuai. Tokomu menuai. Amin. Gereja ini juga menuai. Amin. Dia pulang ke Bethlehem pada musim itu, musim apa? Menuai. Saudara iman nih? Oh saya sangat iman nih. Karena ini firman Tuhan. Saya tidak peduli dengan pikiran yang seringkali meragukan, yang mengotak-atik. Itu pikiran manusia. Tapi apa yang tertulis di sini saya sangat mengimani. Amin. Oh ya, supaya kita tahu. Teologi itu baik, teologi itu bagus, tapi kadang-kadang teologi itu jadi tolologia. Ya. Menilai Tuhan. Bukan percaya kepada Tuhan. Menilai Tuhan. Mudah-mudahan teologi di sini enggak seperti itu. Mudah-mudahan. Saudara ya, teologi itu seharusnya lebih percaya Tuhan. Bukan mengotak-atik Tuhan, bukan menilai Tuhan. Baca buku pengetahuan, saking istilahnya berat-berat. Apa yang terjadi setelah baca itu? Meskipun engkau tidak mengerti, istilahnya luar biasa. Engkau katakan apa? Buku ini hebat. Hebat. Baca Alkitab, engkau tidak mengerti. Oh ini perlu dikritik ini. Ini mungkin bahasanya salah. Ini masa saudara kita terbalik. Baca Alkitab kalau engkau tidak mengerti karena belum waktunya. Satu saat engkau akan diberikan pengertian. Dan pengertian itu akan menjadi iman percayamu. Amin saudara. Baca buku yang lain tidak masuk akal. Gak apa-apa. Memang itu bukunya. Istilahnya. Manusia itu dibuat pinter oleh karena buku istilah-istilahnya. Coba kalau saya khotbah hari ini. Saudara tahu manusia itu terdiri dari dikotomi dan trihotomi dalam teori-teori itu. Saudara pulang ditanya, khotbah pendeta tadi apa? Tidak tahu tomi-tomi begitu. Ya, saudara. Jadi jangan khotbah istilah, khotbah pesan yang Tuhan pesankan. Amin.